Ada yang lagi rame. Koalisi masyarakat sipil ajak rakyat hukum Gibran saat pencoblosan Pilpres di TPS. Apa masalahnya nih? Kita akan coba baca beritanya dan nanti kita akan buat juga ya koalisi masyarakat muslim. Laku nggak kira-kira membuat koalisi-koalisi gini? Bakal berpengaruh nggak kepada masyarakat? Kita akan lihat di hari pencoblosannya nanti. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberikan sanksi etik kepada para komisioner Komisi Pemilihan Umum dinilai tidak akan berpengaruh pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres nomor urut 2. Kita tahu sama-sama ketua KPU itu dijatuhi sanksi berat ya. Diperingatkan untuk yang terakhir kalinya karena meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Nanti kita akan bahas, saudara. Itu sebabnya koalisi masyarakat sipil mengajak rakyat untuk menghukum pasangan nomor urut 2 itu saat berada di bilik suara. Berbagai organisasi dan LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis menyerukan agar masyarakat yang memberi sanksi langsung ke Prabowo Gibran. Koalisi juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan sanksi etik kepada paslon 02 Prabowo Gibran dengan melakukan penolakan etik kepada paslon 02 pada pemungutan suara pada 14 Februari mendatang. Lalu, pemilih mesti mengekspresikan kedaulatan rakyat dengan tidak memilih paslon yang mengandung pelanggaran etik berat dan berulang. Satu kali lagi, pemilih mesti mengekspresikan kedaulatan rakyat. Ekspresi kedaulatan rakyat. Tetapi ada garis bawahnya nih. Dengan tidak memilih paslon, kalau kemudian berdaulat, jangan kau suruh-suruh agar jangan pilih paslon A, B, C, D dong. Biarkan aja masyarakat yang menilai, yang menentukan pilihan. Kedaulatan masing-masing masyarakat yang menentukan, bukan didikte oleh yang ngomong. Berdaulat bila tidak milih, artinya tidak berdaulat kalau milih gitu. Barometernya apa? Kedaulatan dan tidak kedaulatan, apakah itu? Kedaulatan itu diberikan kepada masing-masing individu masyarakat. Tidak boleh ada yang menekan, tidak boleh ada yang menyuruh, tidak boleh ada yang mengintervensi. Kan itu kedaulatan namanya. Kalau disuruh, kalau diintervensi, itu bukan daulat namanya. Bebek itu namanya. Tidak punya kedaulatan itu namanya. Anda itu gimana sih? Ngomong berdaulat-berdaulat sembari Anda menyuruh publik, menyuruh masyarakat untuk tidak berdaulat. Ini kan kurang sesendok namanya ini. Kemudian, pada saat putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggengkan batas usia pencalonan, putusan itu juga disebut melanggar etik, kategori berat, dan menyebabkan Ketua MK yang juga paman Gibran, Anwar Usman, harus dicopot dari jabatannya. Orang dalam, orang dalam, orang dalam. Saya menarik melihat podcast Deddy Corbuzier urusan orang dalam ini. Siapa sih pejabat-pejabat khususnya yang tidak pakai orang dalam? Kata Deddy Corbuzier nih, yang tidak pakai orang dalam, yang sekarang manggung-manggung itu yakin 100% bukan hasil orang dalam. Ordal ini kan semenjak Anies ngomong di debat capres ini cukup ramai. Padahal ketika kita cek Anies, apakah tidak memasukkan orang dalamnya di dalam tim dulu Gubernur DKI Jakarta? Kita tahu sama-sama lah, ordal tuh. Jadi gini kata Deddy Corbuzier, saya syukur alhamdulillah karena memang kalau tidak ada ordal, tidak pernah mungkin kita sebagai anak muda punya kesempatan
Itu loh. Gibran yang mengawali ini memiliki jalan yang sangat terjal, tapi di kemudian hari kita punya kesempatan yang sama dengan siapapun aja. Gibran itu kan ya hanya sekarang aja dia punya kesempatan. Untuk pilpres-pilpres selanjutnya, situasi politiknya mungkin berbeda, kondisi masyarakatnya juga mungkin berbeda. Mungkin saja orang yang kemudian dari kampung, mungkin saja yang usianya masih muda, yang punya kompetensi, itu bisa merebut rakyat sama seperti dulu Jokowi, yang bukan darah biru, yang naik memimpin Solo, memimpin Jakarta, menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Boleh jadi paradigma itu kemudian berubah dan dialihkan kepada orang lain. Sekarang Gibran menjadi darah biru karena anak presiden. Kaisang menjadi darah biru. Di tahun-tahun kemudian mungkin orang akan menganggap bahwa Jokowi itu ya darah biru. Dan mungkin di kemudian hari orang tidak lagi melihat bahwa Jokowi merakyat dan lain sebagainya. Akan beralih peran, siapa yang akan menggantikan peran itu? Mungkin kita yang anak petani punya kesempatan yang sama. Gitu. Sekarang dinikmati pertama kali oleh Gibran. Di hari-hari ke depan boleh jadi kita yang akan menikmati itu. Karena harus ada yang membuka jalan dong. Kalau tidak ada yang membuka jalan, maka tidak akan pernah terjadi. Diberikan kesempatan kepada orang muda. Itu positifnya. Positifnya itu. Kecuali kalau aturan itu berlaku hanya untuk pilpres sekarang. Baru itu hanya membuat aturan untuk Gibran. Tetapi kan ini berlaku untuk pilpres-pilpres selanjutnya. Gibran udah tidak ada nanti. Diganti oleh anak muda yang lain. Itu positifnya. Kalau tidak dibuka jalan dari sekarang, kapan dan siapa yang akan membukanya? Kan itu. Itu logika Deddy Corbuzier. Saya masuk logikanya menurut saya. Tidak akan pernah punya kesempatan anak muda bila tidak ada peran Gibran sekarang. Bayangkan sekarang itu betapa sangat diperhatikan orang-orang muda, anak-anak muda. Kepada 3 capres ini semuanya sekarang itu merayu anak muda. Benar gak? Memang karena pemilih pemuda juga sekarang banyak. Tapi kan betapa beda dulu dengan sekarang. Anak muda itu lebih diperhatikan sekarang itu. Serius. Di dalam kemudian meraih suara dan lain sebagainya. Semua berbicara anak muda, semua pakai style muda. Kan itu. Bayangkan kalau tidak ada Gibran, apakah mungkin Pak Anies punya style muda yang biasanya juga nggak muda stylenya? Apakah mungkin Pak Ganjar ikut buat jaket style anak muda? Kan itu. Poinnya sekarang bahwa semua berlomba-lomba untuk merebut hati pemuda. Dan pemuda-pemuda ini didekati oleh kesemuanya. Faktor utamanya Gibran ada di sana menurut saya. Jadi nilai positifnya ada. Negatifnya ya dianggap mengobrak-abrik aturan. Ya itu. Tapi saya pribadi selama aturan itu memang bisa diubah dan kemudian di hari-hari ke depan itu bakal menjadi positif untuk anak muda, apa salahnya? Bisa nih diubah, ya ubah aja. Kalau di kemudian hari memang ini manfaat aturan. Kan itu variabel untuk kemudian mencalonkan 40 tahun apa dan lain sebagainya. Ini kan sudah sangat banyak yang membantah teori ini. Anak-anak muda sekarang yang usianya 30 sebelum 40 sudah banyak yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar kok. Itu. Jadi tua bukan berarti dia pasti pintar dan lain sebagainya, pasti cerdas, pasti bijak, enggak.
Barometernya sekarang bukan umur. Barometer kedewasaan itu bukan usia sekarang. Barometer kepintaran itu bukan usia. Barometer kecerdasan itu bukan usia sekarang. Zaman udah berbeda, saudara. Menurut saya ya, zaman udah berbeda. Kemampuan pola pikir dan adaptasi masyarakat juga udah berbeda sekali. Bahkan cenderung yang muda itu bisa lebih gampang mendapatkan ilmu pengetahuan daripada yang tua. Semua ini kan ilmu pengetahuan itu ada di internet. Generasi Z yang menguasai internet. Orang-orang tua kadang-kadang nggak paham internet. Sementara ilmu semua di sana. Artinya kita bisa lebih punya kesempatan untuk menyerap banyak ilmu di internet. Dan kita bisa. Dan kita bisa mencarinya, mengupayakannya, mengikhtiarkannya. Karena punya perangkat untuk bisa masuk melihat ilmu di internet. Ini masih panjang, cuma keburu azan, kita tutup aja ya. Intinya seberapa besar yang ngeklaim sebagai masyarakat sipil ini bisa mengajak masyarakat sipil yang lain. Karena ini segelintir orang pasti. Wislah, nanti saya akan tuntaskan ya di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.